Kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki. Ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Video yang pertama, oh ini Uni Rifa, kemudian kok ada Partai Gerindra. Oke, mari kita nonton. Norak becek yang nggak ketangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa, Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya norak becek. Ya. Ini konsili bernonot. Lanjut, Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja, langsung turun. Jadi gini, malam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama Muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja sini selain Muslim ya. Selamat siang. Insya Allah keren. Aku besarkan dulu Bunda aku dulu. Karena apa namanya, temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan apa sedikit ya cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan oten yang senior, gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernonotan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar. Jadi saya bertanya, kok katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki. Ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia, harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya. Kalau 100% manusia, itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Itu pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Teman-teman para percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan hijrahnya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, nggak bagus juga. Nonot membawa hikmah, Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si gondrong katanya. Jangan Nonot si gondrong.
Jangan. Nonot pahlawanku. Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di Iya. di foto-foto gondrongnya. Iya kan betul. gondrong tuh. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya Sama mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot idolaku? Apalah itu? Nonot jalanku menuju Nonot hidayah. menjadi idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Mari kita. Ya teman-teman, dari video ini kita dapat melihat ya, ini Ibu Ike Masita ini juga ikut-ikutan loh. Ikut-ikutan di live-nya Ibu siapa Uni Rifa ini. Yang gak apa-apa kalau dia hanya ikut-ikutan, tapi justru dia ikut-ikutan untuk mengata-ngatai tentang nonot itu gitu loh, mau membawa keselamatan lah dan seterusnya. Dan tadi dia menyampaikannya seolah-olah ketika dia di agama sebelah, bagi dia itu menjadi seorang oten, menjadi seorang botol. Aduh, berarti padahal dia ada di Partai Gerindra loh. Ini bagi saya dia mempermalukan nama partai. Apalagi dia seorang tokoh yang harusnya menjadi teladan, tapi dia ikut-ikutan dalam live seperti ini. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang ibu ini rupanya adalah anggota DPR, yang mana dia sudah melihat apa yang dilakukan oleh seorang Uni Rifa, menghina ke Tuhan Yesus Kristus dengan menyebut nonot Yesus dengan sembarangan. Seharusnya dia sebagai anggota DPR dan juga sekaligus dari Partai Gerindra, dia harus berhati-hati, jangan menghina agama orang lain, karena menghina agama itu sangat sensitif. Sebenarnya orang ini sedang mempermalukan Bapak Prabowo Subianto sebagai pendiri dari Partai Gerindra itu sendiri. Nah teman-teman, baru-baru ini bagaimana viral di media bahwa Prabowo Subianto langsung memecat 3 hakim. Dan hari ini kiranya Bapak Prabowo Subianto melihat apa yang dilakukan oleh oknum ibu ini yang dikatakan juga sebagai anggota DPR, supaya memprosesnya segera. Karena apa yang dilakukannya itu adalah sengaja menghina ketuhanan Yesus Kristus. Ketika dia berkata-kata mengatakan nonot Yesus Kristus, itu artinya dia sedang menyakiti hati orang-orang Kristen. Bagaimana di situ dia menyinggung tentang Yesus Kristus, yang namanya dia juga adalah manusia 100% pada waktu itu, dengan misi untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tetapi keilahian daripada Yesus Kristus itu tidak bisa diubah. Seperti firman-Nya berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Itu yang perlu kita pahami ya teman-teman. Jadi mereka ini tidak mengenal sosok Yesus Kristus, dan mereka itu tidak mengimani Yesus Kristus. Seharusnya mereka yang tidak beragama Kristen tidak selayaknya membahas agama orang Kristen, karena ketika mereka membahas agama kekristenan, ya tentunya tafsiran mereka, perkataan mereka pasti akan salah dan juga melenceng dari kebenaran Alkitab. Nah, seharusnya mereka dalam ketidaktahuan mereka bukan malah menghina, bukan malah menghujat, tetapi kiranya mereka maunya belajar kepada pakar, kepada orang-orang Kristen, apologet Kristen, atau pendeta-pendeta yang tahu tentang Alkitab dan juga tahu tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang kalian bahas itu bukanlah Yesus Kristus yang kami percayai. Karena Isa kalian itu adalah Isa lahir di bawah pohon korma dan lahir di kota Jericho. Sedangkan Yesus yang kami percayai lahir di kandang domba dan lahir di kota Bethlehem. Itulah suatu perbedaan, sangat-sangat jauh perbedaannya. Jadi jangan bahas Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau kalian membahas Isa, kalian bahas, tapi jangan hina Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang memberkati, komentar yang bijak, dan jangan lupa bantu viralkan video ini sebanyak mungkin. Kiranya Bapak Prabowo Subianto pun melihat hal ini, ada anggota DPR menghina agama Kristen, dan orang ini juga dari Partai Gerindra. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Shalom, salam NKRI. Haleluya.